Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah materi bahasa Arab Madrasah Sanawiyah. Nah, di sini saya akan coba mempresentasikan tentang alokasi dan beban belajar mata pelajaran bahasa Arab Madrasah Sanawiyah dalam struktur kurikulum 2013. Nah, tujuan kurikulum 2013 itu untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, bernegara, berbangsa, dan peradaban dunia. Nah, beban belajar dan struktur kurikulum Madrasah Sanawiyah itu berdasarkan kompetensi inti disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Nah, struktur kurikulum Madrasah Sanawiyah itu adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab Madrasah Sanawiyah. Nah, dalam keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 184 tahun 2019 dijelaskan bahwa satuan pendidikan madrasah dapat melakukan inovasi dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan akademik, kebutuhan peserta didik, dan sosial budaya. Nah, struktur kurikulum Madrasah Sanawiyah ini mengatur dan berpedoman pada KMA nomor 184 tahun 2019. Nah, yang mata pelajaran itu dibagi dua kelompok ya. Yang pertama kelompok A dan kelompok B. Nah, untuk di mata pelajaran kelompok A terdiri dari PAI. Nah, PAI ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Nah, ada Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Nah, pelajaran 4 tadi itu terdiri dari alokasi waktu per minggunya itu yaitu memiliki 2 jam pelajaran. Nah, satu jam pelajaran itu terdiri dari 40 menit. Berarti dalam seminggu itu mata pelajaran yang tadi itu waktu belajar itu 2 kali 40 jadi 80 menit dalam seminggu. Nah, yang kedua itu adalah PKN. Nah, PKN itu alokasi waktunya itu per minggunya itu memiliki 3 jam pelajaran atau sama dengan 120 menit dalam seminggu untuk belajar. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia, nah alokasi per minggunya itu 6 jam pelajaran ya, memiliki jam-jam pelajaran. Jadi 6 kali 40 itu 24. Jadi bahasa Indonesia ini memiliki banyak waktu, memiliki 240 menit untuk belajar dalam seminggu. Selanjutnya itu ada matematika. Nah, matematika ini memiliki waktu jam pelajaran yaitu 5 jam pelajaran. Nah, 5 jam pelajaran ini dikali 40 menit jadi 20 atau jadi 20 jadi 200 menit ya, 200 menit per minggunya. Nah, selanjutnya itu ada pelajaran bahasa Arab. Nah, pelajaran bahasa Arab ini memiliki 3 jam pelajaran. Berarti dalam seminggu itu hanya memiliki 120 menit untuk belajar bahasa Arab. Nah, selanjutnya itu ada pelajaran IPA. Nah, untuk pelajaran IPA ini memiliki alokasi waktu per minggunya itu 5 jam pelajaran, yaitu sama untuk kelas 7, 8, 9 itu sama ya, memiliki 5 jam pelajaran. Nah, untuk pelajaran IPS
itu memiliki 4 jam pelajaran. Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris juga memiliki 4 jam pelajaran, yang berarti dalam seminggunya itu memiliki 180 menit untuk belajar di kelas ya. Nah, untuk kelompok B pertama itu ada seni budaya ya. Seni budaya ini memiliki 3 jam pelajaran. Untuk kelas 7, 8, 9 ya. Berarti dalam seminggunya itu memiliki waktu belajar 120 menit per minggu. Nah, yang kedua itu ada pendidikan jasmani atau PJOK ya. Sama memiliki 3 jam pelajaran. Nah, untuk prakarya atau informasi, bisa juga tambahan informasi atau TIK bisa. Nah, untuk prakarya dan TIK itu memiliki 2 jam pelajaran. Nah, jadi jumlah alokasi waktu per minggu yang mata pelajaran terdiri dari yang tadi disebutkan itu mata pelajaran yang tadi sudah disebutkan memiliki 46 jam pelajaran dalam seminggu. Nah, untuk keterangan penjelasan tadi tentang struktur kurikulum MTS tahun 2013 itu dan alokasi waktunya itu, yaitu yang pertama itu mata pelajaran kelompok A itu merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya itu dikembangkan oleh pusat. Nah, yang kedua itu untuk keterangan yang tadi itu mata pelajaran kelompok B itu yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Nah, yang ketiga itu mata pelajaran kelompok B itu dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri. Yang keempat itu 1 jam mata pelajaran, beban pelajaran tatap muka itu waktunya itu 40 menit. Nah, yang kelima itu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu dapat memuat konten lokal. Nah, untuk yang keenam itu untuk mata pelajaran prakarya tadi atau mata pelajaran informatika, peserta didik itu dapat memilih salah satu mata pelajaran tersebut. Nah, untuk muatan lokal dapat memuat bahasa daerah atau kearifan lokal atau mata pelajaran lain yang menjadi keunggulan madrasah tersebut, atau maksimalnya itu 3 mata pelajaran dengan jumlah maksimal 6 jam pelajaran. Nah, untuk beban belajar di Madrasah Tsanawiyah itu, keseluruhannya itu kegiatan yang harus diikuti siswa dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Adapun bebannya itu adalah yang pertama itu beban belajar di madrasah itu dinyatakan dalam jam pembelajaran. Beban belajar satu minggu itu kelas 7, 8, dan 9 itu adalah 46 jam pembelajaran. Durasi setiap 1 jamnya itu pembelajarannya itu adalah 40 menit. Nah, untuk beban belajar di kelas 7, 8, 9 itu dalam 1 semester paling sedikitnya itu 18 minggu dalam 18 minggu ya, dan paling banyak itu 20 minggu. Nah, beban belajar dalam 1 tahun pelajaran itu paling sedikit 36 minggu dan paling banyak itu 40 minggu. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.